Kekuatan kalimat yang mengubah segalanya. Bayangkan sebuah kalimat yang tidak sekadar diucapkan, tetapi menggerakkan hukum alam semesta. Bukan doa yang memohon, bukan mantra yang dihafalkan tanpa rasa, melainkan sebuah pernyataan sadar dari jiwa yang tahu siapa dirinya di hadapan semesta. Inilah inti dari prinsip instantaneous transformation through a spoken decree. Gagasan bahwa perubahan sejati tidak datang melalui waktu, melainkan melalui kesadaran yang terucap. 1. Dari diam ke komando. Sebagian besar manusia hidup dalam diam batin. Mereka menunggu tanda, berdoa agar keadaan berubah, berharap sesuatu akan datang dari luar untuk menolong mereka. Namun diam yang tanpa arah hanyalah kebekuan energi. Spiritualitas kuno selalu menegaskan bahwa hukum ilahi tidak bekerja dalam keheningan yang pasif. Ia menunggu perintah. Tanpa titah, hukum tidak bergerak. Dalam konteks ini, ucapan bukan sekadar kata, ia adalah bentuk otoritas spiritual. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu dengan kesadaran penuh, ia sedang menulis perintah pada struktur realitas. Kalimat menjadi kode, dan alam semesta merespons kode itu dengan presisi. 2. Hukum yang bergerak saat keyakinan dinyatakan. Dalam pandangan spiritual, setiap realitas bersandar pada 3 hukum utama. Hukum asumsi, hukum waktu ilahi, dan hukum manifestasi dipercepat. Ketiganya bekerja dalam sinkronisasi halus, seperti 3 nada yang menciptakan harmoni sempurna. Kalimat sentral yang diajarkan dalam doktrin ini berbunyi, "Aku kini melangkah ke dalam kehidupan yang telah disiapkan untukku." Yang muncul dalam 24 jam menurut hukum ilahi, setiap bagian dari kalimat ini memiliki fungsi. Aku kini melangkah ke dalam. Mengaktifkan hukum asumsi, menandakan bahwa realitas yang diinginkan sudah ada, dan tugas manusia hanyalah memasukinya. Kehidupan yang telah disiapkan untukku, selaras dengan hukum waktu ilahi, menegaskan bahwa hidup terbaik bukan diciptakan dari nol, melainkan sudah tertata di alam rohani. Menau ia muncul dalam 24 jam menurut hukum ilahi. Menghidupkan hukum manifestasi dipercepat, yaitu keyakinan bahwa perubahan bisa terjadi seketika ketika kesadaran benar-benar selaras. Dalam psikologi modern, ini sejalan dengan konsep neuroplasticity dan subconscious reprogramming. Otak manusia tidak membedakan antara realitas dan perintah yang dihayati dengan emosi. Ketika seseorang berulang kali menyatakan sebuah kebenaran baru dengan keyakinan dan ritme tertentu, neuron-neuron baru terbentuk, menggantikan pola lama yang dibangun dari ketakutan dan keraguan. Dengan kata lain, ucapan adalah alat rekonstruksi batin. 3. Bahasa sebagai teknologi jiwa. Prinsip ini menyebut kalimat itu sebagai spiritual technology. Seperti kode komputer, kata-kata yang diucapkan dengan kesadaran adalah instruksi kepada sistem realitas. Namun kekuatan sejatinya bukan terletak pada fonetik, melainkan pada getaran kesadaran di baliknya. Karena itu, cara mengucapkannya pun diatur. Dengan keyakinan bukan keraguan, dengan ritme bukan tergesa-gesa, dengan otoritas bukan permohonan. Suara yang keluar dari mulut bukan sekadar udara yang bergetar, melainkan cermin dari frekuensi batin. Semakin tinggi keselarasan antara kata dan keyakinan, semakin cepat hukum spiritual menanggapi. Bukan karena keajaiban dalam arti supranatural, tetapi karena alam semesta merespons energi yang seimbang dengan dirinya sendiri. 4. Latihan. 4 kali sehari, 3 hari, berturut-turut. Metodenya sederhana namun disiplin. Ucapkan kalimat itu 4 kali sehari, pagi, siang, senja, dan tengah malam, selama 3 hari berturut-turut. Namun dengan satu syarat, tidak boleh membatalkannya dengan ucapan negatif. Artinya, setelah seseorang menyatakan kalimat ini, ia harus menjaga mulutnya seperti kuil. Tidak ada keluhan, tidak ada tapi, tidak ada keraguan yang diucapkan. Karena setiap kata adalah benih baru yang menyaingi benih utama. Dalam praktik modern, hal ini mirip dengan menjaga affirmation integrity, konsistensi antara kata, pikiran, dan tindakan. Perubahan hanya akan terjadi jika seluruh sistem diri berada pada satu frekuensi. 5. Dari pencari menjadi pencipta. Di akhir latihan, seseorang tidak lagi merasa menjadi penunggu takdir. Ia berubah menjadi pencipta bersama semesta. Bukan karena ia memaksa dunia bertekuk lutut, tetapi karena ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari hukum yang sama yang mengatur bintang, waktu, dan keajaiban. Ucapan, "Aku kini melangkah ke dalam kehidupan yang telah disiapkan untukku," bukanlah perintah pada dunia luar, tetapi deklarasi bagi dunia dalam.
Saat dunia dalam berubah, dunia luar mengikuti. Karena sejatinya, manifestasi bukan keajaiban dari luar. Ia adalah hasil dari kesadaran yang telah ingat siapa dirinya. Quitting more refleksi. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah undangan bagi realitas tertentu untuk datang. Jika diam adalah pintu yang tertutup, maka kalimat yang penuh kesadaran adalah kunci yang memutar gagangnya.